Shalom warga kerajaan, tema kita agak menarik yaitu Godfidence in Influence. Kalau kamu tidak punya Godfidence, tidak akan punya pengaruh dalam dunia ini. Dan apa itu Godfidence? Saudara yang kasih, saya percaya itu adalah confidence in God. Confidence in God, His ability, kemampuannya, dan juga rencananya. Kita melihat contoh dalam perjanjian lama dulu ada dua tokoh, saya bicarakan 2 minggu ini dan juga nanti dalam 2 minggu berikutnya contoh dari perjanjian baru. Oke, kita melihat confidence itu adalah confidence in God di dalam Ibrani pasal 11 setelah Musa lahir. Jadi a new pengharapan yang baru, a new hope. Selama begitu lama bangsa Israel dijajah 400 tahun lebih. Kalau orang dijajah terlalu lama itu kehilangan jati diri, kehilangan percaya diri sama sekali. Mereka adalah bangsa budak. Kita lihat bagaimana keluar dari Mesir cuma 1 hari, tetapi mengeluarkan Mesir daripada bangsa Israel it takes 40 years, dan itu pun masih belum semuanya. Setelah dia lahir mereka melihat anak ini mungkin adalah savior atau juru selamat yang dijanjikan dalam perjanjian antara Abraham dengan Yahweh. Dan mereka menyembunyikan anak ini dengan tidak takut akan murka raja. Kita tahu bagaimana perintah Tuhan lebih tinggi daripada perintah politik ataupun pemerintah manapun. Dan satu mereka menghadapi satu perintah adalah semua anak laki-laki Ibrani harus dibunuh ketika lahir. Bahkan dimasukkan ke dalam sungai Nil dan jadi makanan buaya dan kuda Nil. Dan kita melihat di sini iman itu adalah nama yang paling tepat untuk Godfidence. Saudara, saya dulu hidup dengan percaya diri, confidence sampai 28 tahun. Dan apa yang saya dapatkan? Kehancuran dan juga hidup dalam tanpa Tuhan itu betul-betul saudaraku mengalami disaster. Tetapi sejak saat itu ketika confidence saya habis karena bangkrut, karena sakit keras, hampir mati, maka hidup saya dimulai dengan Godfidence. Selanjutnya kita melihat efek daripada orang tua yang beriman. Putri pertama itu menjadi Nabia, putra kedua Harun menjadi imam besar, dan tentu saja tentang Musa. Dan firman Tuhan menunjukkan bagaimana Musa setelah dewasa menolak disebut jadi putrinya Firaun, bisa defy atau menolak segala privilege yang ditawarkan oleh dunia. Dia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada sementara menikmati kesenangan dari dosa. Kata bersama saya, sementara. Dan dia menganggap penghinaan karena Kristus yaitu lebih daripada semua kekayaan harta Mesir. Jangan lupa ya, kalau dia menerima sebagai putri pada Firaun, putra daripada putri Firaun, dia dalam garis keturunan akan memerintah. Tetapi dia memilih untuk kerajaan yang lebih besar. Itulah Godfidence. Dan kemudian dia meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Beberapa hamba Tuhan berkata ketika dia melarikan diri, tidak itu takut, tetapi keluar bersama umat Allah. Dan dia mengadakan Paskah dan pemercikan darah. Dia dididik dengan pendidikan Mesir. Tetapi Godfidence ketika Tuhan bilang sembelih seekor domba, laburkan di ambang pintu supaya malaikat pembinasa tidak, yaitu akan menyerang. Dan kemudian dia menyeberang ke Laut Teberau. Akibatnya Yosua dan semua bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian dengan penuh kemenangan. Itu influence-nya luar biasa kepada bangsa. Kemudian juga bagaimana mereka meruntuhkan Yeriko. Iman itu menurun dari satu keluarga, Amram Yochebed, lalu kepada Musa dan saudaranya, dan berdampak pada bangsanya. Luar biasa. Have confidence in God. Itulah Godfidence dan akan influence in your life. God bless you. Amen. Shalom warga kerajaan. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Saya yakin dan percaya kabar kita hari ini sangat luar biasa. Amin. Amin. Coba saya undang kita bangkit berdiri dulu. Berikan salam kanan kiri. Minimal 5 orang katakan kamu sangat luar biasa hari ini. Minimal 5 orang katakan kamu sangat luar biasa hari ini. Mungkin yang belum kenalan bisa berkenalan. Kasih senyum yang manis, kasih senyum yang terbaik bagi mereka. Katakan engkau sangat luar biasa hari ini.
Oke baik, mari sama-sama kita mau berdoa. Bapa, kami ucap syukur, berterima kasih buat segala kasih dan setiamu dalam kehidupan kami. Kalau kami ada hari ini sebagaimana kami bisa ada, kami percaya itu semua karena kasih dan anugerah yang Tuhan telah nyatakan dalam kehidupan kami. Terpuji dan termulia nama-Mu Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Kesempatan sore hari ini kami mau bersatu hati, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami minta Tuhan lawatan-Mu terjadi buat bangsa kami. Kami minta hujan awal, hujan akhir, hujan pertobatan, keselamatannya besar, penuaian jiwa-jiwa terjadi buat bangsa kami. Kami percaya Tuhan, ini saatnya Tuhan lawatan-Mu terjadi. Ini saatnya Tuhan penuaian jiwa-jiwa itu terjadi buat bangsa ini Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan lawatan-Mu Tuhan buat bangsa kami. Terus kami berdoa untuk para pemimpin-pemimpin rohani kami. Kami terus berdoa untuk Bapak Gembala kami, Bapak Timotius Arifin bersama isi. Tuhan terus berkati, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan untuk mengembalakan di Rock Ministry Tuhan. Lebih luar biasa lagi Bapak. Terus kami berdoa untuk Bapak Gembala kami di tempat ini, Bapak Herman Lipi bersama Ibu. Tuhan pakai Tuhan dengan fresh anointing. Berkati Tuhan, membawa setiap kami Tuhan dipertunangkan kepada Kristus Yesus. Membawa kami mengenal Tuhan lebih lagi. Tuhan berkati hamba-Mu. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, panjang umur, berkat-berkat Tuhan melimpah. Berdoa ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan melalui pelayanan hamba-Mu banyak jiwa-jiwa yang bisa dimenangkan. Banyak jiwa-jiwa yang mengenal Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat ibadah kami sore hari ini Tuhan. Kami percaya di saat kami menaikkan pujian penyembahan kami percaya Engkau hadir, Engkau bertahta di atas setiap pujian penyembahan kami. Kami percaya ada kuasa, ada mujizat, ada kesembuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan lawatan-Mu Tuhan di tempat ini. Terpuji dan termulia nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami datang untuk menyembah Engkau Tuhan. Kami datang untuk meninggikan Engkau di tempat ini Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Kami sembah Kau Tuhan. Kami tinggikan Engkau Yesus Tuhan. Sebab hanya Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan Engkau Tuhan. Tiada Allah yang seperti Kau Tuhan. Perbuatan-Mu besar dan ajaib. Kami menyembah Engkau Yesus. Haleluya. Kau bertata atas pujian umat-Mu. Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu. Tinggikan nama-Mu. Engkau bertata atas pujian umat-Mu. Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kudus-Mu, tinggikan nama-Mu. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Ku angkat tinggi panji-Mu. Ku bersujud dan menyembah. Tepuk tangan bagi Allah, kita katakan haleluya. Engkau bertata atas pujian umat-Mu. Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu.
Raja segala raja, ku tinggikan Engkau, ku tinggikan namamu Yesus, ku angkat tinggi panji, kami bersujud oh Tuhan. Raja segala raja, kami tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus, ku angkat tinggi panji-Mu, ku bersujud dan menyembah-Mu. Raja segala raja, sekali lagi menyanyikan pujian ini dengan segenap hatimu. Ku tinggikan, hanya Kau yang Tuhan yang kami tinggikan di tempat ini Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan bahwa Engkau layak disembah, Engkau layak ditinggikan Tuhan. Masyikira barawa, ku bersujud dan menyembah-Mu. Raja segala raja, oh ku tinggikan namamu Yesus, ku angkat tinggi panji-Mu, ku bersujud dan menyembah-Mu. Raja segala raja, ku tinggikan Engkau, ku tinggikan namamu Yesus, ku angkat tinggi panji-Mu, ku bersujud dan menyembah-Mu. Raja segala raja, raja segala raja, haleluya. Raja segala raja, kami sembah Kau Tuhan, hanya Kau yang kami tinggikan Tuhan. Kaulah gunung kekuatan kami, Kaulah panji keselamatan kami Tuhan. Hanya Kau yang layak kami sembah, hanya Kau yang layak kami tinggikan Tuhan. Oh, terpujilah namamu, kekal selama-lamanya. Haleluya Yesus Tuhan, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan Engkau Yesus Tuhan. Sebab hanya Kau yang layak kami sembah, hanya Kau yang layak kami tinggikan Tuhan. Oh, ya nama syiki ya namamu. Haleluya Yesus Tuhan, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Disembah Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang mulia. Tiada yang seperti Kau Tuhan, perbuatanmu besar dan ajaib. Dalam hidup kami Yesus, kami sembah Kau Yesus Tuhan, kami tinggikan Kau Tuhan. Haleluya Yesus, ya Rabba syukur, ya Rabba Rabba ya masyur. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Kami sembah Kau Yesus, sebab hanya Kau yang layak disembah Tuhan. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah
layak dipuji disembah. Terpuji dan termulia namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memuji Tuhan, katakan amin. Amin. Saudara siap memuji Tuhan hari ini? Waduh, belum semangat ini. Sekali lagi, saudara siap memuji Tuhan? Amin. Haleluya. Biarkanlah yang bernafas memuji namamu Tuhan, sebab namamu besar, sebab namamu mulia. Biarkanlah yang bernafas memuji namamu Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, segala Raja. Bersorak-sorak bersukacitalah di hadapan Tuhan Allah kita. Biar semua yang bernafas memuji Dia. Puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia. Puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia, memuji Dia. Biar segala bernafas memuji namamu Tuhan. Biar segala yang bernafas memuji namamu Tuhan, sebab namamu besar, sebab namamu mulia. Biar segala yang bernafas memuji namamu Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, segala Raja. Bersorak-sorak bagi Allah kita. Sorak-sorak bersukacitalah harapan Tuhan Allah kita. Semua yang bernafas memuji Dia. Puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia. Puji Dia dengan tarian, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia. Puji Dia dengan tarian, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia, memuji Dia. Oh, memuji Dia. Oh, memuji Dia. Oh, memuji Dia. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta.
pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan lawatan-Mu Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan ujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan lawatan-Mu terjadi di tempat ini Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Kami rindukan lawatan-Mu Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Kami rindukan lawatan-Mu. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertanda, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan ujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita, katakan haleluya. Engkau dahsyat Tuhan. Sebab Kau Allah yang besar dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Sebab Engkau sumber pengharapan, Engkau sumber kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Berikan tepuk tangan sekali lagi kepada Allah kita. Ku hidup karena percaya Engkau yang berjanji setia. Pengharapanku
katakan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji menggenapi, sepakat kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami terima, ku terima sekarang. Ku terima, kami terima, ku terima sekarang kemenangan darimu. Kita berikan sorak-sorai bagi Raja. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sore hari yang indah ini. Kami ada bersekutu bersama memuji memuliakan Tuhan. Terima kasih buat gerejamu di kota ini. Terima kasih untuk kebaikan, untuk kemurahan Tuhan. Lawat kami semua Tuhan. Roh Kudus, Engkau menjamah setiap hati dan pikiran kami. Kami sungguh bangga dan kami sungguh bersyukur. Sebab Tuhan yang kami puji, Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Terjadi mujizat Tuhan sore hari ini. Lawatan Tuhan, anugerah-Mu mengalir melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa bersama, katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan saudara. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar saudara? Terima kasih untuk Pak Herman, my brother. Bisa ada kembali di tempat ini, sebuah anugerah bersama Ibu dan semua hamba Tuhan dan jemaat di Bondowoso. Dan memang tidak ada yang kebetulan juga ketemu sama brother saya juga, Pak David dengan Ibu Ayu dari Bali, thank you. Tadi saya ketemu Pak Jonathan Anton di Jember. Ini kayak KLC mini. Jadi ketemu dan hari ini ketemu, wow, anugerah, sebuah kemurahan Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat apa yang sedang bergerak di dunia hari-hari ini, tentu saja bukanlah hal yang mudah untuk diikuti oleh banyak orang. Karena tantangan kehidupan bukan makin mudah, tapi justru tantangan kehidupan itu makin sulit. Tapi bedanya adalah karena kita tinggal dalam sebuah sistem yang benar, maka keadaan yang di luar tidak akan bisa mempengaruhi apa yang ada di dalam kita. Nah, minggu ini adalah minggu terakhir daripada bulan Mei, dan di minggu ini kita sedang belajar tentang stewardship, ya, sebagai orang yang mengelola dengan baik, tata layanan yang baik dari semua yang Tuhan percayakan. Jadi kalau saya dan saudara dibilang sebagai stewardship, sebagai seorang yang mengelola dengan baik, berarti sebenarnya yang kita kelola saudara bukan hanya sekedar talenta, bukan cuma sekedar karunia yang ada dalam diri kita, tetapi bagaimana how we respond tentang segala sesuatu yang ada. Saudara, bedakan antara reaksi dengan berespon. Ya, kita tidak diminta untuk bereaksi, tapi kita diminta untuk berespon. Karena reaksi itu adalah sesuatu yang keluar karena tekanan yang datang dari luar. Sesuatu yang muncul karena tekanan yang datang dari luar. Tapi respon adalah sesuatu sikap tindakan yang keluar karena pengetahuan yang kita kenal dari dalam. Makanya kalau kita memahami hal tersebut, dalam teologi perjanjian baru kita menyebut sebagai Christ in you the hope of glory. Nah, dari pemahaman ini kita mengerti bahwa penyembahan itu tidak dibangun di luar, tapi penyembahan itu dari dalam keluar.
Amin saudaraku. Sehingga ada kesadaran yang dibangun. Nah tentunya ini yang kita sedang mau lihat. Kalau saya dan saudara dipercaya sebagai seorang stewardship, orang yang bisa mengelola, mengerjakan segala sesuatu dengan baik, berarti apa yang saya dan saudara harus kelola kan gitu. Apa yang harus kita kerjakan. Nah karena dunia ini penuh dengan segala intrik, kita hidup di tengah-tengah budaya yang bergerak dengan cara yang salah. Tapi saya dan saudara punya budaya yang berbeda, budaya yang bisa memberikan pengaruh positif bagi keadaan yang sedang tidak positif. Nah dalam 1 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-20, coba kita lihat bersama. Kita mau belajar perlahan-lahan. 1 Korintus pasal yang keempat ayatnya yang ke-20 merefer daripada tema kita. Saya membawa sebuah istilah totally abide ya. Jadi di dalam naungan sayapnya bersama-sama. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari apa saudara? Perkataan, tetapi dari kuasa. Nah, ini dia yang harus kita pahami, bahwa kita harus memandang Tuhan itu adalah raja. Bukan hanya sekedar Allah yang penuh kasih. Kasihnya ada dalam prinsip kerajaan itu sendiri. Nah dibilang kerajaan Allah bukan terdiri dari apa saudara? Perkataan. Yang terjadi kecelakaan pemahaman di luar sana adalah karena orang hanya memandang Tuhan sebagai kasih, mereka tidak memandang Tuhan sebagai raja. Sementara di sini dikatakan kerajaan Allah terdiri daripada kuasa. Ada sebuah power. Ya, kuasa di sini apa? Kuasa yang memampukan saya dan saudara untuk menginsafkan orang keluar dari tekanan dosa. Nah ini dia. Nah berarti yang kita harus stewardship di sini adalah kuasa itu saudara. Yang saya dan saudara harus kelola adalah kuasa itu sebagai orang yang dapat dipercaya. Bagaimana mengeluarkan kuasa itu, memaksimalkan kuasa itu. Berarti kan gini, saya dan saudara adalah orang-orang yang disebut manusia rohani. Perkara-perkara duniawi tidak menjadi hal yang jadi prioritas kita selain hal-hal yang rohani yang saya dan saudara harus kerjakan. Itu sebabnya kalau begitu kuasa itu menjadi penting sehingga kita tidak kalah dengan hal-hal yang sifatnya berada di bumi ini, di mana segala sesuatu mengkhawatirkan, menakutkan dan semuanya. Kenapa firman Tuhan berkata, janganlah kamu khawatir, sebab kata khawatir di situ artinya for nothing. Artinya tidak ada yang perlu saya dan saudara takutkan. Enggak ada yang perlu kita khawatirkan. Kenapa? Karena kerajaan Allah bukan dari perkataan. Kerajaan Allah terdiri dari apa? Kuasa. Berarti kalau dibilang kerajaan Allah terdiri dari kuasa, maka begini saudaraku, kita harus memiliki yang disebut sebagai keyakinan roh. Keyakinan ini saya dan saudara harus miliki. Karena dunia ini berespon terhadap perkataan firman Tuhan. Mazmur 24. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua tolong. Mazmur 24 ayat pertama dan kedua. Ada 4 paraphrase yang harus kita belajar dari Mazmur 24 ini. Ada 4 kata penting yang menjadi landasan daripada kenapa kuasa itu harus bergerak dalam kehidupan saya dan saudara. Mazmur Daud, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya. Itu yang pertama. Jadi saudara, yang punya bumi serta segala isinya adalah Tuhan. Setuju? Yang punya adalah Tuhan. Berarti kalau yang punya Tuhan, kita gak perlu khawatir. Jelas nih, dimulai dengan satu perkataan. Bahwa Tuhanlah Lord Adonai itu yang mempunyai apa? Bumi serta segala isinya. Yang saya dan saudara butuhkan selama hidup adalah yang ada isinya kan untuk di daging ini. Dan Tuhan bilang semua itu Tuhan yang punya. Oke, yang kedua dibilang begini. Serta yang diam di dalamnya. Jadi kalau yang pertama bilang Tuhan yang empunya bumi serta segala isinya. Yang kedua dan dunia serta yang diam di dalamnya. Saudara bedakan bumi dengan dunia. Bumi adalah tempat, dunia adalah sistemnya. Oke, sekali lagi bumi adalah tempat, sementara dunia adalah sistemnya. Saya dan saudara ditempatkan di bumi ini supaya Anda dan saya bawa sistem kerajaan. Saya mau jelasin gini. Memang Kejadian 1 berkata, pada mulanya Tuhan menciptakan bumi. Ya, tapi bumi hanya tempat.
Kalau Anda baca Mazmur 24 ini, berarti saudara lihat ya, bahwa bumi dan dunia dua-duanya Tuhan yang menjadikan. Manusia adalah pembawa mandat pertama untuk membawa kuasa itu atau influence itu kemana? Ke dunia ini. Jadi saudaraku, bumi ini tempat di mana saudara tinggal tidak akan pernah berkembang kalau nggak ada sistemnya. Satu-satunya cara mengembangkan bumi tersebut adalah maka dijadikanlah manusia. Kemudian apa? Dunia itu bergerak di dalamnya. Hanya saja orang sekarang menerjemahkan dunia itulah sistem kerajaan kegelapan. Tunggu dulu. Dunia direbut sistem kerajaan kegelapan karena manusia jatuh dalam dosa. Tapi sejak awal Tuhan menciptakan manusia untuk berada di bumi ini membawa budaya kerajaan sorga. Makanya waktu murid-murid berdoa, dia bilang begini, ajarkan bagaimana kami berdoa. Doa yang diajarkan adalah doa kerajaan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah di mana saudaraku? Kehendakmu di mana? Di bumi seperti di sorga. Pertanyaannya, bagaimana Anda menghadirkan budaya sorga ada di bumi? Kan gitu. Apakah kita harus naik ke sorga dulu, baru saudara percaya bahwa budaya sorga itu ada? Ataukah culture-nya atau budayanya bisa disebarluaskan lewat kehidupan manusia? Amin, saudaraku. Nah, oke. Sekarang saya tanya buat Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda mendengar kata presence of God, hadirat Tuhan. Apa itu hadirat Tuhan? Hadirat Tuhan itu saudaraku bukan sesuatu yang kita rasa gerenyeng-gerenyeng. Karena ada orang bilang gini, Pak udah lama kita gak nangis, kupas berambang Bu. Ibu nanti nangis. Tapi kamu udah lama gak gemeter-gemeter lewat kuburan. Nanti ibu pasti sama bapak akan gemetar-gemetar. Saudara, hadirat Tuhan itu bukan kepuasan batin. Hadirat Tuhan itu diterjemahkan sebagai apa? His dwelling place. Tempat kediaman Tuhan. Nah dengar baik, tempat kediaman Tuhan bukan gedung. Tempat kediaman Tuhan itu manusia. Nah makanya kata yang dipakai adalah panim. Panim itu punya pengertian begini, wajah Tuhan. Waktu Anda bernyanyi gini, Bondowoso penuh kemuliaannya, amin. Bondowoso penuh kemuliaannya, Bondowoso penuh kemuliaannya, sucilah. Saudara nggak lagi bilang Bondowoso penuh dengan tepuk tangan kan? Ketika orang berkata bahwa tepuk tangan beri kemuliaan pada Tuhan, kemudian kita latah dan tepuk tangan adalah kemuliaan adalah tepuk tangan. Bukan saudara. Tetapi kalau dibilang Bondowoso penuh kemuliaan, berarti gini, Bondowoso ini, Indonesia ini dipenuhi dengan wajah Tuhan. Lewat siapa? Panim, saya dan saudara. Setiap kali orang lihat saya dan saudara, orang sedang melihat kehadiran Tuhan. Jadi his dwelling place itu bukan di sebuah gedung ibadah, but his dwelling place itu ada dalam diri saya dan saudara. Makanya Anda dan saya harus mengalami Tuhan setiap saat. Karena dibilang gini, kerajaan sorga bukan soal perkataan, tapi kuasa. Haleluya. Kuasa ini yang perlu bergerak dengan luar biasa. Nah saya kembali ke Mazmur 24. Dibilang yang pertama tadi Tuhan yang empunya bumi segala isinya. Nah kalau di level ini saja kita belum merdeka, bagaimana kuasa bisa teraplikasi saudara? Kalau di level ini saja kita masih berpikir saya mau hidup 1000 tahun lagi. Karena dia berpikir masuk untuk bumi. Dia gak pernah berpikir bagaimana merebut sistem yang sudah diambil oleh kerajaan kegelapan itu. Dan kita ganti menjadi kingdom influence. Sementara pengaruh kerajaan itu harus keluar dari hidup saya dan saudara. Dan dibilang dunia serta yang ada di dalamnya. Nah ayat kedua, coba perhatikan ayat kedua. Sebab dialah yang mendasarkan di atas lautan. Jadi segala sesuatu ini Tuhan sudah letakkan sejak awal sebagai dasar. Dia tidak menciptakan manusia tanpa dia menciptakan ekosistemnya terlebih dahulu. Dia tidak menciptakan Anda dan saya dan menempatkan kehadiran kita tanpa dia menempatkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Jadi dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, yang saudara perlukan saat ini sudah ada dalam hadiratnya. Oh come on Bondowoso.
Semua yang saudara perlukan sudah ada dalam hadiratnya. Termasuk kesehatan kita. Haleluya. Semua yang menjadi jawab, menjadi pertanyaan saudara ada dalam hadiratnya. Karena dia bilang sebab dialah yang mendasarkan di atas lautan. Jadi bukan manusia yang memberikan dasar atas kehidupan saya dan saudara. Sang Raja itu yang memberikan dasar. Ini paraphrase yang ketiga. Nah yang keempat dibilang begini, dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapa yang menegakkan kehidupan saya dan saudara? Tuhan. Dia yang menaruh dasar, dia yang menegakkan, dia yang mengangkat kehidupan saya dan saudara. Jadi dari pemahaman ini Bapak Ibu Saudara, sebenarnya mudah sekali kita sebagai seorang pengelola dari apa yang Tuhan percayakan. Kenapa? Karena semua kemampuan untuk mengelola sudah ada di dalam. Makanya kita gak lagi berkata, kami undang hadirat-Mu datang Tuhan. Kami memuji menyembah-Mu Tuhan. Saudara dengar baik, kita sedang tidak mengundang hadirat, hadiratnya sudah ada. Shalom. Amin. Hadiratnya sudah ada. Coba lihat kanan kiri saudara, Anda sedang lihat panim, wajah Tuhan. Sebab hadirat Tuhan itu, presence of God itu adalah His dwelling place. His dwelling place. Jadi bukan dibangun di atas bangunan manusia, tapi dibangun atas kehidupan Anda dan saya. Dimulai dari titik temu di situ. Jadi ketika bumi ini tidak berkembang karena ada sistem dunia yang salah. Nah, siapa yang harus mengubah sistem dunia yang salah ini? Bapak Ibu Saudara dan saya. Makanya dengar saudara, kalau Anda sudah paham ini, saudara akan paham begini, bahwa jangan pernah ganti budaya penyembahan dengan budaya nyanyi. Saya ulangi lagi, jangan ganti budaya penyembahan dengan budaya nyanyi. Sebab bernyanyi tidak sama dengan menyembah. Haleluya, maafkan saya, maafkan nun sewu saudara ya. Karena kalau cuma nyanyi, orang gila juga nyanyi. Oke, jadi bernyanyi tidak sama dengan menyembah. Tapi saya tidak berkata bahwa sebentar saudara berhenti untuk bernyanyi. Tidak saudaraku, jadi bernyanyi itu tidak sama dengan menyembah. Sebab penyembahan itu saudara dibangun berdasarkan pengenalan. Anda kenal Tuhan, saudara hidupi yang saudara kenali, maka yang saudara hidupi itu akan termanifestasi keluar dari kehidupan saya dan saudara. Makanya tidak dibilang dari luar ke dalam, tapi dari dalam keluar. Itu yang harus dikeluarkan. Bagaimana saudara bisa menikmati itu? Jangan sampai saudara seperti orang yang membeli tiket kapal untuk naik cruise dari Singapura ke Thailand. Dia beli paket, waktu dia beli paket itu saudara, maka semua yang dibutuhkan sudah include di dalam. Ya kan, makan, fasilitas, lalu kemudian apa? Dia menikmati show yang ada di dalam. Tapi ada seorang bapak yang selalu menonton orang lain makan dari ujung. Dan dia hanya memakan makanan yang dia bawa dari rumah. Dan setiap kali orang tanya kenapa nggak makan, pertama orang pikir memang mungkin dia nggak suka. Tapi lama kelamaan orang curiga dan dia bertanya. Dan bapak ini bilang, saya nggak punya uang untuk makan di tempat itu. Padahal segala sesuatu waktu dia beli tiket itu sudah termasuk makan di restoran itu. Anda tahu, ada banyak orang menerima penebusan, menerima kuasa kebangkitan. Tapi dia tidak tinggal dalam kuasa itu. Dia tinggal dalam kebodohannya. Kenapa? Karena dia tidak mau belajar mengenal Tuhan. Karena gini saudaraku, Anda bisa nyanyi dengan hebat. Bahkan semua air dari gorong-gorong itu keluar. Tapi karakter bisa tidak berubah. Karena bukan nyanyiannya. Jadi jangan rubah saudara budaya penyembahan dengan budaya nyanyian. Kalau Anda perhatikan Kejadian 22. Ayatnya yang kelima sampai dengan ayat yang keenam. Karena ini masih berkaitan saudaraku. Karena saudara harus tahu gini, dunia ini memperhatikan dan mengawasi gerak-gerik saya dan saudara terhadap apa yang sebenarnya dunia tidak miliki. Sekali lagi, dunia ini memperhatikan gerak-gerik Bapak Ibu saya dan saudara terhadap apa yang sebenarnya dunia ini nggak miliki. Karena kan sistem dunia ini sudah bobrok. Sementara pembawa original sistem itu saya dan saudara. Ketika ditanya gimana kabarnya Pak? Ya biasalah. Toko memang lagi sepi, ya semua orang sepi. Saudara perhatikan, sistem dunia sedang mengawasi gerak-gerik Anda.
Karena itu yang dia harapkan. Tapi yang tidak diharapkan dunia ini adalah bagaimana Anda berespon benar terhadap setiap situasi dan kondisi yang ada. Itu yang kemudian tidak dipahami. Nah, dari pemahaman ini kita mengerti apa sebenarnya yang Tuhan mau. Dalam Kejadian 22 dibilang gini, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan apa? Pergi ke sana, kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Bapak Ibu Saudara, kata penyembahan itu pertama kali muncul di sini. Nah, dia bilang gini, kami akan sembahyang. Jadi dengar, Abraham tidak pernah bergumul untuk menyerahkan anaknya Ishak. Karena dalam Ibrani pasal 9, Abraham punya keyakinan bahwa Tuhan sanggup membangkitkan seseorang dari kematian. Kenapa saya begitu yakin dan saudara juga harus yakin bahwa Abraham tidak bergumul menyerahkan anaknya Ishak? Karena banyak kejadian sebelumnya. Coba saudara lihat ayat pertama. Ayat pertama dibilang gini. Dalam kejadian 22 ya, ayat 1. Setelah semuanya itu. Nah, perkataan setelah semuanya ini penting saudara. Setelah apa? Setelah semua ketidaktaatannya, setelah semua kegagalannya, setelah semua ketidaktundukan diri daripada Abraham, saudara, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, saudara perhatikan, jawabannya adalah jawaban orang yang mengenal pribadi itu dengan dekat. Jawabannya begini, ya Tuhan. Jadi dengan kata lain saudaraku, nggak boleh orang di zaman itu memanggil dengan langsung sebutan Yahweh, nggak bisa saudaraku. Tapi hari itu Abraham mengenal Tuhan yang dia sembah. Abraham tahu suara yang berbicara buat dia. Jadi setelah semuanya itu Tuhan minta kepada Abraham untuk menyerahkan Ishak anaknya. Sebelum diminta dia sudah bilang begini, ya Tuhan. Makanya saudara perhatikan ayat 5, kembali ayat yang kelima. Ayat yang kelima, saudara, di mana ada bapak yang begitu bahagianya mau menyerahkan anaknya untuk dibunuh, saudara. Tapi Abraham itu saudara senang untuk mempersembahkannya kepada Tuhan. Nah, waktu dia pergi saudaraku, ayat yang ke-6 bilang begini. Kami akan kembali. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya apa? Api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Saya gak habis pikir saudaraku. Dia sedang mau serahkan anaknya. Tapi sikap rejoice itu muncul dari kehidupan Abraham. Waktu dia pergi dia bilang gini, kami akan pergi ke sana. Kalau saudara baca terus ayatnya, dia bilang gini, kami akan kembali. Logikanya gak masuk saudara. Karena seharusnya dia akan bilang, saya akan kembali. Karena dia mau menyerahkan siapa? Ishak. Tapi dia berkata, kami akan kembali. Berarti dengan jelas Abraham tahu bahwa Ishak tidak benar-benar akan diserahkan dalam bentuk dipersembahkan. Tetapi kalau begitu, kenapa kemudian Abraham tetap pergi melakukannya? Karena Tuhan mencintai ketaatan saya dan saudara. Haleluya. Karena Tuhan mencintai ketaatan kita. Nah, kata sembahyang di situ punya 3 arti dari kata sakah itu, saudara. Kata sembahyang itu pertama adalah ketaatan. Makanya di awal tadi saya sampaikan buat saudara, bahwa jangan pernah ganti budaya penyembahan dengan budaya nyanyi. Karena orang bisa nyanyi tapi belum tentu dia punya taat. Amin, saudaraku. Orang bisa nyanyi tapi belum tentu dia punya ketaatan. Tapi sementara Abraham punya ketaatan di hadapan Tuhan. Dia sudah punya pengalaman tidak taat dan kali ini dia mau totally abide. Nah, totally abide daripada Abraham ini diterjemahkan for the first time sebagai bentuk penyembahan. Makanya kata yang dipakai dia bilang gini, taat. Jadi kalau ditanya gini, Pak, berarti penyembahan itu apa? Ketaatan. Amin. Saudara dengar Tuhan bicara buat saudara, saudara mendengarkan perkataan Tuhan dan saudara kerjakan apa yang saudara dengar, itu taat. Nah, saudara dengar, pada waktu Tuhan bicara ini dan dia berkata kami akan kembali. So pertanyaan saya gini, apakah Abraham sudah naik ke atas gunung itu? Belum. Tapi kenapa? Dia begitu yakin. Karena
Waktu dia terima pesan, dia langsung mengerjakannya. Saya nggak bisa bayangkan saudara kalau Abraham tanya istri dulu. Halo, ibu-ibu di sini, saya nggak bisa bayangin saudara. Kalau Abraham tanya istrinya dulu, sayang, Tuhan bilang untuk serahkan anak kita Ishak. Saya akan bawa kayu bakaran dan pisau. Saya nggak bisa bayangin saudaraku. Bagaimana respon Anda terhadap hal tersebut? Tapi Abraham tidak meminta izin kepada istrinya, bukan berarti dia tidak mencintai istrinya. Tapi sederhana, Abraham belajar untuk meyakini gini, bahwa otoritas ilahi itu lebih penting dari segala sesuatu. Saudara perhatikan, waktu Tuhan bilang sama Sarah dan Abraham, kamu akan melahirkan, mereka tertawa. Saudara tahu, Tuhan itu punya track record Anda dan saya. Shalom. Tuhan tuh punya jejak digital kita, saudara. Saudara jangan pikir cuman orang Makassar bilang YouTube. Bukan YouTube, YouTube mi. Jangan kau lihat itu YouTube mau kau di. Nah, bukan YouTube saja yang punya, kau punya itu. Bukan cuma YouTube yang punya, mau kau. Tapi saudara, sorga itu punya rekam jejak Anda dan saya. Dia catat setiap respon-respon kita. Tuhan bilang kamu akan punya anak, mereka tertawa. So waktu dia betul-betul punya anak, Tuhan genapi. Tuhan tahu siapa yang bakal taat nih. Dan waktu Tuhan bilang sama Abraham, dan betul Abraham gak pakai pamit sama istrinya. Halo. Mungkin dari pemahaman ini orang berpikir, ya lebih baik minta maaf daripada minta izin. Ada suami-suami yang udah beli barang gitu, kemudian istrinya tahu, kalau istrinya tahu dari awal pasti nggak dikasih, jadi lebih baik dia minta maaf dulu lah. Minta maaf daripada minta izin, karena kalau minta izin kayaknya nggak akan diizinkan sama Menteri Keuangan, jadi lebih baik dia minta maaf. No saudara. Tapi Anda perhatikan bagaimana Abraham ini berjalan dengan Tuhan. Dia tahu, kita lagi bicara otoritas kan saudara. Kalau saudara bicara otoritas ilahi saudara, nggak ada yang bisa kalahkan. Otoritas ilahi mengatakan buat saya dan saudara, masa depanmu di dalam Dia. Amin saudaraku. Masa depan saudara bukan di dalam tangan saudara, tapi dalam tangan Tuhan. Abraham belajar taat. Satu kali waktu saya khotbah di sebuah tempat. Saya berkhotbah tentang ketaatan. Ternyata di tempat itu ada seorang ibu yang baru saja mengalami PHK. Nah, dia punya penghasilan gak banyak, tapi hari itu dia bawa persembahannya, mungkin dia mau kasih ke gereja gitu. Dan dia bersama dengan anaknya. Habis ibadah saudaraku, ibu ini datangin saya. Dan dia bilang gini, Pak, Tuhan suruh untuk mengosongkan isi tas saya. Dan saya mau berikan kepada Bapak. Wah saudara, saya kaget, tapi kaget bukan karena amplopnya saudara. Tapi yang buat saya kaget, dia cerita, saya baru di PHK Pak. Saya nggak tahu besok bagaimana hidup saya. Tapi hari ini saya mau belajar taat. Karena firman Tuhan bilang, bahwa saya harus kasih buat Bapak. Kalau Anda jadi saya, bagaimana saudara respon saudara? Dan saya mau bilang, seumur hidup saya sampai hari ini, mungkin persembahan yang paling besar yang saya terima, bukan jumlahnya, tapi bentuk pengorbanannya adalah dari ibu itu. Dia berikan, saudara, dia kosongkan ATM-nya, dan dia kasih buat saya sampai semua sen-sen yang ada di tasnya dia kosongkan. Saya nggak tahu gimana caranya. Saya bilang, Tuhan hebat sekali iman ibu ini. Saya bisa ngajar tentang ketaatan, tapi belum tentu saya bisa menghidupinya secara 100%, saudara. Tapi ibu ini ketika dia dengar perkataan itu, saudara, dia lakukan. Dan dia bilang, saya bilang, baik Bu, saya terima, saya kasih lagi. Saya udah tahu jawaban pendeta pasti begitu Pak. Pasti akan iba lewat lihat keadaan saya. Tapi tidak, ini buat Bapak. Bapak gak perlu pikirkan bagaimana saya. Kalau Tuhan bilang kasih buat Bapak, berarti Tuhan sebentar kasih buat saya. Saudara, wow, ini worship. Dia gak nyanyi, Pak, shalom, aku punya Tuhan yang besar. Dia gak pakai nyanyi, saudara. Dia langsung kasih saja. Bam. Saya teringat peristiwa ini dan saya bilang, Tuhan, ini ketaatan. Waktu Tuhan bilang buat Abraham, serahkan Ishak, dia menyerahkan dengan rejoice. Dia menyerahkan dengan penuh ucapan syukur. Karena dia kenal Tuhan yang bicara buat dia.
Makanya Ibrani pasal 9 dibilang gini, aku percaya bahwa Tuhan itu sanggup menghidupkan seseorang dari kematian. Jadi kalau cuman Ishak, dia bilang Tuhan semua saya kasih. Nah kata sakah itu punya arti yang kedua. Kata penyembahan itu, satu taat, yang kedua apa? Pengorbanan. Saudara berkorban itu gak butuh rasa sakit. Saya beritahu bahwa saudara, berkorban itu karena love. Dia korbankan anaknya bukan karena kesakitan, tapi karena cintanya buat saya dan saudara. Makanya semua lagu penyembahan itu ungkapan rasa cinta. Haleluya. Saudara, dia nyanyi aku punya Tuhan yang besar. Saya gak bisa bayangkan kalau kemudian dia percaya kepada suaminya, Anda di rumah, Anda bernyanyi, bukan aku punya suami yang besar, bukan. Tapi saudara bernyanyi, mungkin saudara sedang memuji pasangan saudara dan berkata, aku punya suami yang imannya besar. Aku punya istri yang imannya besar. Itu ungkapan cinta yang dia ungkapkan. Walaupun mungkin beras sudah mulai habis di rumah, tapi saya percaya respon itu muncul, maka akan ada respon yang luar biasa keluar dari pasangan dia. Iman itu lahir di tengah-tengah keluarga mereka. Amin Bapak Ibu Saudara. Ini yang saya mau maksudkan, dia mengerti otoritas ilahi. Jadi sebelum Anda bisa mentaati otoritas ilahi, rasanya mustahil kita mentaati otoritas yang ada di dunia ini. Ternyata mentaati otoritas ilahi itu bukan soal datang beribadah dan melayani. Tapi saudara mentaati otoritas ilahi itu belajar berespon dari hal-hal yang kelihatannya kecil, tapi sesungguhnya itu powerful dalam kehidupan kita. Jadi berkorban itu, saya hampir percaya untuk beberapa saat bahwa berkorban itu harus sampai sakit. Tapi waktu saya belajar Alkitab, no. Berkorban itu karena cinta. Haleluya. Ibu-ibu, Anda bisa melahirkan beberapa kali. Mungkin sakit secara tubuh. Tapi ketika anak saudara lahir, saudara begitu bahagia karena Anda lihat keserupaan saudara. Dan saudara diminta hamil lagi, saudara pasti mau tahun berikutnya. Kenapa? Love. Jadi pengorbanan yang Abraham buat itu karena dia cinta sama Tuhan. Karena kalau saudara lihat ya, waktu dibilang ya Tuhan, kata ya Tuhan itu saudaraku, itu arti gini, aku rela jadi budak karena cinta. Karena kata yang dipakai dalam terjemahan bahasa Ibrani itu adalah hineni. Hineni itu saudaraku arti gini, saudara tahu gak, budak itu gak punya hak untuk dilepaskan. Zaman dulu saudara, budak itu kalau tuannya kedinginan dia panggil budaknya. Dan dia harus robek perutnya, dia masukkan kakinya untuk menghangatkan tubuhnya. Karena budak gak punya nilai. Tapi luar biasanya saudara, ada budak yang punya hak dibebaskan. Karena budak ini terlalu baik. Tapi dia gak mau bebas. Kenapa? Dia cinta akan tuannya. Nah waktu dia berkata, ya Tuhan, kata yang dipakai oleh Abraham adalah hineni. Makanya berkorban itu bukan karena sakit, tapi karena cinta. Shalom. Amin saudara. Karena cinta. Jadi penyembahan itu dibuat karena cinta. Oke? Karena cinta. Yang ketiga daripada stewardship ini yang kita belajar adalah begini. Bahwa ternyata kata penyembahan itu yang ketiga artinya adalah pelaksana kehendak Allah. Saya dan saudara bisa hebat model apapun, tapi kalau tidak jadi pelaksana daripada kehendak Allah, maka tidak akan ada gunanya. Bapak Ibu Saudara, kira-kira ada banyak pertanyaan gak dalam hidup saya dan saudara? Terutama terhadap hal-hal yang mungkin tidak bisa terpecahkan. Kenapa ini dan kenapa itu dan sebagainya. Saya beritahu buat saudara, ada hal-hal dalam hidup ini tidak butuh penjelasan. Saya ulangi, ada hal-hal dalam hidup ini tidak butuh penjelasan. Karena gini, your question can wait but your worship cannot. Pertanyaanmu bisa menunggu, penyembahan gak bisa. Saya ulangi. Pertanyaan saudara bisa menunggu, penyembahanmu tidak bisa menunggu. Oh ada ayatnya? Ada. Saya buka buat saudara. Ayub pasal 1.
ayat 20 sampai 22. Tapi kita mulai baca dulu dari ayat yang ke-19. Ayub pasal 1, dibilang begini. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun rumah itu. Dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu. Sehingga apa? Mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Kalau saudara baca ayat ini, saudara lihat ya, hanya dia yang bisa menyampaikan. Ayub kehilangan segala sesuatunya. Ayub tidak kurang cinta sama Tuhan. Saudara, Ayub tidak kurang melayani Tuhan. Tapi perhatikan waktu dia dengar ini, ayat 20. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian apa? Sujudlah, sakah. Saudara, kata menyembah sakah itu punya arti gini, sujud menyembah. Haleluya. Sujud menyembah. Sujudlah ia dan menyembah. Saudara, Ayub gak tanya sama Tuhan, kenapa saya dekat dengan Tuhan, tapi kenapa kok ini semua hilang, kenapa ini meninggal, kenapa harta saya gak ada tiba-tiba dan seterusnya. Dia berhenti untuk bertanya dan dia memulai untuk menyembah Tuhan. Karena mungkin begini, saudara mulai banyak pertanyaan, tapi Tuhan tidak memberikan penjelasan apapun. Saya gak tahu saudaraku, ada berapa tahun saudara bergumul tentang sesuatu dan Anda bertanya tentang banyak hal sama Tuhan. Ada yang dijawab tapi ada yang gak dijawab. Dan saudara bayangkan ada banyak orang fokus pada hal yang tidak dijawab. Dan dia belum berkata gini, kalau Tuhan jawab saya akan menyembah Tuhan. Kalau laku tanahnya saya akan melayani Tuhan. Tanah udah laku 3 kali tetap gak melayani Tuhan. Ya kan? Kalau udah begini saya akan buat. Saudara tahu gak, penyembahan kita transaksional. Segala sesuatu bersyarat, term and condition apply. Kalau ini terjadi, and I will do this. Kalau ini gak terjadi, saya gak akan buat ini. Sementara, saudara perhatikan Ayub, dia waktu mendengar, belum selesai, yang ini habis, yang ini habis. Dia gak tanya Tuhan, dia gak bertanya, kenapa ini semua terjadi? No, yang dilakukan cuma satu, maka berdirilah Ayub. Ini yang saya bilang, pertanyaanmu bisa menunggu, penyembahanmu tidak. Saudara gak akan pernah tahu waktu kita. Ayub adalah gambaran orang yang mengerti otoritas ilahi. Dia tahu Tuhan yang dia sembah. Dia tahu Tuhan yang dia puji. Tuhan yang dia sembah itu memegang tangan kanannya. Dan dia bilang gini, ia mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Saya suka bagiannya. Ayat 21. Ayat 21 bilang gini. Katanya, dengan telanjang aku apa? Keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dan garis bawahi kata yang terakhir ini. Terpujilah nama Tuhan. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak mempertanyakan Tuhan, tapi justru dia menyembah Tuhan. Dan gak cuma itu, respon dari yang mengenal Tuhan itu terbukti. Dia berkata, terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia bilang, terpujilah Tuhan. Bisakah saudara dan saya hari ini berkata, terpujilah Tuhan untuk semua hal yang belum ada jawabannya. Karena kerajaan Allah bicara kuasa. Apa yang harus saya jaga adalah kuasa yang bergerak di dalam saya. Bukan yang di luar. Kuasa ini harus saya manifestasikan. Sehingga kuasa ini ada di keluarga kita. Kuasa ini ada di pelayanan kita. Kuasa ini ada dalam bisnis kita. Kuasa ini ada di semua area dalam kehidupan saya dan saudara. Tapi untuk bisa sampai di tempat itu, saudaraku, saya cuma mau bilang, penyembahan adalah satu-satunya jalan untuk Anda bisa setuju dengan hal-hal yang tidak dapat dijelaskan. Saya ulangi sekali lagi, penyembahan adalah satu-satunya jalan untuk Anda bisa setuju pada hal-hal yang tidak dapat dijelaskan.
Ayub sadar, dia nggak bisa jelasin. Dan dia percaya juga bahwa bingung untuk menjelaskannya. Dia tidak kurang takut Tuhan, dia cinta Tuhan, saudara. Dia menikmati Tuhan dengan begitu luar biasa. Tapi Tuhan izinkan sesuatu yang tidak enak menimpa hidupnya. Dan hal itu tidak dia pertanyakan kenapa dan bagaimana. Apa yang dia buat? Dia menyembah Tuhan. Dan ayat yang terakhir, ayat 22. Dalam semuanya itu apa? Ayub tidak, haleluya. Dalam semuanya itu Ayub tidak diperbudak. Saudara, dosa itu perbudakan. Ayub tidak diperbudak. Kalau kita sering komplain, kita diperbudak, saudara. Halo, sering protes, ya, solusinya nggak ada, semua hal kita protes, ya, tikus pakai bedak kita protes, semua kita protes, hal-hal yang nggak perlu kita protes. Saya mau beritahu bahwa saudara, Anda sedang diperbudak. Bahkan semua sistem negara yang sedang tidak bergerak, harusnya negara ini begini, tapi Anda juga nggak mau masuk di politik. Saudara protes segala sesuatu, Anda khawatir akan segala sesuatu, Anda sedang diperbudak. Ayub tahu dia nggak mau diperbudak oleh rasa takut. Dia manusia biasa. Dia tahu dia bisa takut, dia bisa khawatir, bahkan dia bisa menghina Tuhan. Tapi hal itu dibilang dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Artinya Ayub tidak mau diperbudak oleh sistem dunia ini. Ayub tidak mau diperbudak oleh kebutuhan daripada bumi ini. Saya melihat ada banyak orang baru kehilangan usahanya di ketakutan luar biasa. Di pandemi ada banyak orang meninggalkan Tuhan karena omsetnya menurun. Saya beritahu bahwa saudara, kuasa itu ada dalam dirimu. Segala sesuatu boleh lenyap, tapi kasihnya tidak pernah lenyap dari hidup saya, saudara. Dia ada dalam diri kita. Haleluya. Dan dia bilang begini, dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Kenapa? Karena sikap yang pertama tadi, dia merobek jubahnya, dia mencukur kepalanya, bersujud dan menyembah. Jadi sekali lagi, kapan nyanyian kita muncul? Saya tutup dengan ini. Nyanyianmu muncul karena pengenalan yang lahir dari dalam. Makanya orang yang mengenal Tuhan, dia tidak pernah menutup dirinya untuk bereaksi. Tidak pernah menutup dirinya untuk berespon, untuk berekspresi. Karena gini, esensi dulu, baru ekspresi. Bukan ekspresi tanpa esensi. Esensi dulu, baru berekspresi. Kalau Anda sudah mengerti yang hal utama kenapa saya lakukan ini, maka saudara pasti akan berespon benar terhadap kuasa yang bergerak di dalam kita. Kita berdoa. Pemain musik. Terima kasih Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah
dan hatiku dan hatiku dan hatiku dan hatiku bersuka karenamu. Pakai jemaatmu Tuhan, urapi, pakai gereja ini Tuhan, sembuhkan yang sakit. Karena kuasa itu ada dalam diri kami Tuhan. Bebaskan yang terikat. Engkau utus kami, Engkau utus hamba-hambamu, Engkau utus jemaatmu ada di kota ini Tuhan. Kami tahu ada rencana Tuhan. Bondowoso dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Raja kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya, ibadah yang luar biasa dari Bapak Pendeta Daniel Reh. Sungguh hamba diberkati Pak. Ya, kami GB Rock Bondowoso mengucapkan banyak terima kasih atas firman Allah yang disampaikan Bapak Daniel. Semoga pelayanan Bapak dimanapun selalu memberkati dan juga keluarga Bapak diberkati. Haleluya. Oke, saatnya kita akan menabur buat pekerjaan Tuhan di Rock Bondowoso ini. Kiranya kita semua akan mendapatkan apa yang disampaikan oleh pendeta supaya kita bisa menerima dengan kesungguhan. Dan yang terutama kita harus taat dan setia kepada firman dan juga kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, saya bacakan di dalam Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Haleluya. Mari kita persiapkan persembahan ini. Kita bersama berdoa. Bapa Surgawi, hamba bersyukur dan berterima kasih di mana firman-Mu yang lewat hamba-Mu yaitu Pendeta Daniel Reh sangat tersentuh hati kami. Atas semuanya lewat hamba-Mu ini kami akan persiapkan persembahan ini buat pekerjaan gereja ini. Kudus sucikan setiap taburan kami ini ya Bapa. Kami serahkan semuanya di dalam kasih anugerah-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan menabur.
berikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Yesus Tuhan. Amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Pastor Daniel Ray ya. Ini sahabat saya saudara, luar biasa sekali, tepuk tangan buat Tuhan kita. Beliau ini ketua RPC, jadi tim daripada Praise and Worship yang banyak disebut orang. Kalau di rock itu namanya tim RPC. Ketuanya Pastor Daniel Ray untuk rock internasional. Kita datang kedatangan tamu yang luar biasa. Kalau Pak David ini saudara ketua KGM ya. Tamu-tamu istimewa semuanya, rock Bondowoso, diberkati Tuhan. Baik saudara, saya akan mengajak untuk kita berkati anak-anak dulu. Nanti Pak David akan adakan speech sebentar ya, karena hari ini adalah hari yang spesial saudara. Tante Budi ulang tahun. Wow, ayo kita nyanyi dulu. Aku pahlawan kecil. Anak-anak, ayo. Yesus Panglimaku, Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan? Katakan, tidak ada, aku pahlawan. Anak-anak yang luar biasa ya. Yesus Amin. panglimaku. Tuhan di pihak kita. Sekali lagi ya, sekali lagi. Ayo kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Mohon para orang tua datang untuk mendampingi. Kecil Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita. Siapa katakan? Tidak ada. Wow, saudara, biarlah anak-anak kita terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Seperti tadi saudara, semakin mereka mengenal Tuhan, maka juga mereka ada hati Tuhan. Dan semakin ada penyembahan yang keluar dari hati mereka yang paling dalam. Dan begitu juga Tuhan, kuasa Tuhan bekerja, mujizat terjadi. Bapak, kami bersama dengan seluruh jemaat, hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Dan para orang tua memberkati anak-anak generasi di tempat ini. Kami yakin dari tempat ini akan muncul orang-orang yang luar biasa. Orang yang akan dipakai Tuhan. Kami yakin Tuhan, mereka akan terus Tuhan disertai, diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Yang akan membawa mereka Tuhan menuju kepada masa depan yang penuh dengan pengharapan. Masa depan terbaik, terindah, termanis. Tuhan berikan kepada mereka. Orang-orang tua diberikan roh yang takut akan Tuhan. Membimbing anak-anak Tuhan sesuai dengan firman-Mu. Dan kami yakin Tuhan, firman-Mu akan berjalan di depan mereka sebagai penerobos. Dan ada kemuliaan Tuhan yang menyertai di barisan belakang mereka. Dan kami berkati dengan berkat generasi, yaitu berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub menjadi bagian kehidupan anak-anak kami. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan bersama-sama, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Silakan Pak David, Pendeta David Limanto. Kami beri kesempatan.
kasih Pak Herman. Siap-siap pulang jam 9, enggak apa-apa kan? Ini ibadah yang kedua. Baik, terima kasih Pak Herman. Tadi pagi kita sudah mulai di sini dan sore hari ini saudara saya, Pastor Daniel Ray dan istrinya Ibu Rina hadir di tempat ini. Saya percaya ada berkat yang luar biasa ya buat Bondowoso. Saya melihat ada pertumbuhan jemaat di tempat ini ya. Kebetulan orang tua saya tinggal di Bondowoso dan saya akhir-akhir ini mama saya komplain karena agak jarang ke Bondowoso. Tapi saya percaya bahwa Tuhan bukan cuma minta kuantitas, Tuhan minta kualitas, ya. Jadi harus ada pertumbuhan secara tadi dikatakan spiritual, ya. Secara spiritual harus bertumbuh. Kualitasnya bukan cuma sebagai jemaat, tapi kualitasnya adalah sebagai murid, bahkan jadi putra, ya, jadi putra. Dan seorang murid harus belajar. Billy Graham mengatakan, Pastor Billy Graham mengatakan seperti ini. Ada dua tujuan daripada keselamatan, ya. Injil diberitakan tuh tujuan yang pertama adalah tujuan yang paling kecil, yaitu saudara dan saya ngalamin yang namanya keselamatan. Kita dengar firman, ya, percaya Tuhan Yesus, dibaptis, lidah mengaku, hati percaya, terima Tuhan, itu tujuan kecilnya. Tujuan besarnya apa? Tujuan besarnya adalah saudara dan saya dipakai Tuhan untuk menyelamatkan orang lain. Ya, amin. Ya. Tujuan besarnya itu. Dan saudara didengarkan Pak Arifin berkata bahwa satu orang diselamatkan, seisi rumah diselamatkan. Jadi kalau masih ada orang tuamu, adik, kakak, tante, keluarga besar yang belum selamat, kita mesti punya rasa nggak terima, ya, tidak terima ilahi sampai mereka diselamatkan. Saya masih ingat 96 saya bertobat lahir baru, ya. Terus ngobrol sama mama, 2003 mama saya dibaptis. 2005 papa saya dibaptis, ya, dan saya masih punya tugas untuk mertua saya, keluarga besar dan lain-lain, gak pernah selesai. Akhirnya kita seperti Rasul Paulus katakan berlari pada tujuan ilahi. Nah saya percaya bahwa ketika kita mau melakukan itu maka kuasa Tuhan tadi dikatakan akan menyertai kita, ya. Baik, yang terakhir ya saya bersyukur hari ini karena mama saya ulang tahun, saudara. Mama saya ulang tahun yang ke-79, ya. Saya kemarin ngobrol sama mama, tahun depan umur 80 anaknya semua kumpul, bilang gitu. Jadi adik saya dari Amerika pun sudah siap hadir akan merayakan. Jadi kita hari ini nggak lengkap, tapi ada surprise, ya. Tolong media udah siap, boleh dong, ya. Ya, ditampilin. Selamat ulang tahun Mama. Terima kasih untuk kasih, doa, dan perhatian yang Mama berikan. Ini kakak saya yang paling besar. Kebetulan mereka lagi di Hong Kong, mereka rekaman di Hong Kong ini. Ya, dan penuh berkat Tuhan. Happy birthday Mama. We love you. Selamat ulang tahun Mama. Semoga Mama di usia yang baru ini diberikan kesehatan yang baik, panjang umur, dan senantiasa bahagia dan sukacita selalu. Sehat selalu ya Mama. Happy birthday Mama. We love you. Happy birthday Ama. Happy birthday, Ama. Semoga sehat. Ini ponakan selalu, kita panjang dari umur, kakak saya nomor bahagia 3. Selalu. Iya. Happy birthday Ama yang ke-79. Kita doakan supaya Ama tambah panjang umur, sehat selalu, penuh sukacita dan sejahtera juga selalu diberkati Tuhan. Yang penting Ama makin gacor, makin sering nyawer. Oke Ama? Dan Ama juga semakin sering memberikan angpau ke cucu-cucunya nih. Iya, kita tunggu Ama di Bali. Oke, gitu aja. God bless you Ama. We love you. Happy birthday Ama. Happy birthday Mas. Semoga panjang umur. Ini adik saya di Amerika. bahagia, dan sehat selalu. God bless. Hari ini aku makan sama Tommy sama Ken. Kita bertemu. Ini sepupu saya di Hong Kong.
Happy birthday. yang umurnya sama dengan mama saya. Ingat masa kecil kita orang bersama. Teman sekolah dari kecil. Menghadapi hari tua. Semoga kita berdua banyak sehat walafiat. Happy. Dadah. Oke. Ya, dengan penuh hormat saya minta Pak Herman maju ke depan berdoa buat Mama. Mama boleh maju ke depan dong. Terima kasih Pak David. Wow, tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Saudara, seminggu lalu saya secara tidak sengaja mendengar kesaksian dari Tante Budi. Saya panggilnya Tante Budi, saudara. Bahwa, wow, silakan. Di tengah, ya. Bahwa Tante Budi ini berjuang sekali hadap ke depan. Ya, beliau cerita bagaimana menyekolahkan anak-anak ya. Itu dengan susah payah. Sorry, terharu. Nyekolahkan tuh harus di negeri, kemudian universitasnya tuh harus negeri karena murah, saudara. Jadi juga disertai dengan takut akan Tuhan. Dan hasilnya saudara, ini keluarga yang menjadi contoh luar biasa ya bagi kami. Terutama untuk memacu teman-teman yang ada di Rock Bondowoso saudara ya. Ayo jangan menyerah, amin. Jangan lihat keadaanmu hari ini. Hiduplah dalam kebenaran ya, setia kepada Tuhan dan kemudian saudara ikuti firman Tuhan. Saya yakin ada terobosan-terobosan terjadi. Terima kasih Pak David kalau saya boleh mendoakan Ama. Ya saya juga diberi kesempatan, maaf Tante saya harus ngomong bahwa ketika almarhum Om juga saya diberi kesempatan untuk melayani pemakaman, itu kehormatan bagi saya saudara ya. Untuk melayani keluarga daripada Ama yang melahirkan anak-anak yang luar biasa. Oke, kita bangkit berdiri bersama-sama, izinkan saya berdoa secara khusus buat Tante ya. Ada pesan Tante ya. Nanti. Doa dulu. Ya kita doa. Bapak kami mengucap syukur Tuhan untuk orang tua kekasih kami ini Tuhan. Yang begitu setia di tengah-tengah tubuh Kristus di tempat ini. Ini adalah teladan yang luar biasa Tuhan. Menghasilkan generasi yang takut akan Tuhan. Generasi yang cinta akan Tuhan. Dan generasi yang membuktikan kuasa itu bekerja. Kerajaan Allah itu nyata dalam kehidupan rumah tangga mereka Bapa. Dan kami tahu Tuhan, di balik semuanya ini Tuhan, menjadi kesaksian yang luar biasa bagi seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Sekali lagi kami berdoa, dalam nama Yesus Tuhan, Ama akan tetap sehat. Tante Budi Tuhan, akan dipenuhi dengan urapan yang baru daripada Tuhan. Dan ada sukacita, damai sejahtera, kekuatan, kesehatan mengalir Tuhan dalam kehidupannya Bapa. Dan aku berkati Ama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yakin Tuhan akan memakai, masih ada hal-hal yang besar yang terus kerjakan. Berkati seluruh anak-anak, menantu-menantu, cucu-cucu Tuhan. Mereka tetap hidup dalam takut akan Tuhan. Dan kami berkati Ama dengan berkat anugerah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara tetap bangkit berdiri, kita akan doa berkat. Tante tetap di sini. Kita akan sekalian nanti mau tiup lilinnya ya. Kita doa berkat dulu. Ya, kita akan berdoa. Mari saudara yang kasih Tuhan, pulanglah, bawalah anugerah berkat dari Bapa. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan pertolongan Roh Kudus akan menyertai kehidupan mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu.